Bu Enda mau jelasin tentang Pitagoras ya. Nah, apa itu Pitagoras? Pitagoras itu adalah hukum atau persamaan yang berlaku di segitiga siku-siku. Jadi dia hanya berlaku untuk di segitiga siku-siku. Jika bukan segitiga siku-siku, maka rumus Pitagoras ini tidak berlaku. Nah, gimana rumus Pitagoras? Misalnya ini ada segitiga siku-siku. Sisi sikunya adalah sisi A dan B. Ini bisa dibolak-balik ya. Sisi siku itu adalah sisi yang nempel di sudut siku-siku. Itu adalah sisi A dan sisi B. Dan sisi yang di depan siku itu adalah sisi C. Maka rumus Pitagorasnya akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi yang nempel di sudut siku-siku ditambah sisi yang nempel di sudut siku-siku itu ditambah nilainya sama dengan sisi yang di depan sudut siku-siku. Oke. Nah, sisi yang di depan sudut siku-siku ini disebut hipotenusa. Nah, ini disebut hipotenusa atau sisi miring. Ya. Tuh. Jadi sisi yang di depan sisi yang di depan sudut siku-siku itu adalah disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, Bu, nanti kalau nyari sisi A gimana, carinya sisi B gimana, nyari sisi C gimana? Yang penting kamu tulis persamaannya kayak gini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A sama B itu adalah sisi yang nempel di sudut siku, C adalah sisi yang di depan siku-siku. Oke. Nah, kalau udah tahu rumus ini, nanti dibolak-balik akan tahu. Atau nah, kamu mau rumus langsung boleh. Berarti kalau cari A itu adalah sisi yang nempel di siku kan? Berarti akar dari C kuadrat min B kuadrat. Kalau cari B sama B itu adalah sisi yang nempel di sudut siku-siku. Berarti C kuadrat min A kuadrat. Oke. Terus kalau C mencari sisi yang di depan siku-siku, berarti A kuadrat plus B kuadrat. Begitu. Ini kalau rumus langsungnya. Itu ya. Terus hipotenusa atau sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang. Oke. Oke ya, bisa ya. Oke, jadi nanti ini rumus dasar dalam Pitagoras. Oke ya. Terus nanti kalau Pitagoras, kalau tadi Pitagoras yang rumusnya kita udah tahu, kita bisa kerjakan kalau dua sisinya diketahui. Tapi kalau dua sisinya yang diketahui cuma satu sisi, nanti nggak bisa pakai rumus Pitagoras. Nah, kalau nggak bisa pakai rumus Pitagoras, nanti kita mengenal rumus sisi dan perbandingan. Nanti ada segitiga istimewa yang misalnya di sini 90, di sini sudutnya 60, di sini sudutnya 30. Nah, nanti di sini kalau diketahui segitiga siku-siku istimewa yang sudutnya diketahui, nanti kita bisa tahu angka perbandingannya. Bagaimana? Di depan 90 itu angka perbandingannya selalu 2. Di depan 30 itu 1, di depan 60 itu adalah akar 3. Ya. Terus satu lagi adalah sudutnya 45 derajat. Berarti ini 90, yang di sini 45, yang di sini sudutnya juga 45. Nah, kalau kayak gini angka perbandingannya di depan 45 itu angka perbandingannya 1, di depan 45 angka perbandingannya 1, di depan 90 angka perbandingannya adalah akar 2, begitu. Ya. Gimana contoh cara mengerjakannya? Contoh-contoh yang bisa dipakai rumus Pitagoras atau pakai perbandingan segitiga istimewa, gitu ya. Nah, kita contoh ini. Nanti misalnya ada segitiga. Diketahui di sini sisinya 3 cm. Di sini sisinya 4 cm. Di sini sudut siku-siku. Berarti sisi yang sini berapa? Nah, udah pasti kan? Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan X kuadrat. Tinggal cari. Berarti 9
ditambah 16 sama dengan X kuadrat. Berarti yang ini 25 kan? 25 itu sama dengan X kuadrat. Berarti cari X-nya adalah akar dari 25, yaitu 5. Oke, itu adalah contoh yang pertama jika diketahui sisinya. Oke, nah gimana kalau misalnya disuruh cari sisi tapi yang diketahui cuma satu? Misal nih, di sini cuma diketahui 6 cm. Nah, yang disuruh cari sisi yang sebelah sini, tapi nggak ada sisi yang lain. Nggak bisa dikerjain ya, kecuali di sini diketahui sudutnya. Misalnya di sini 30 derajat. Oke, berarti di sini 60 derajat. Berarti ini 90 gitu kan. Nah, kalau ada kayak gini berarti ini pakai sudut istimewa, pakai segitiga istimewa. Tulis dulu perbandingannya. Di depan 30 angka perbandingannya tadi 1. Di depan 60 akar 3, di depan 90 2. Oke. Nah, yang ditanya yang mana? Yang ditanya yang di sini yang 2. Berarti yang ini kan. Gimana cara ngerjainnya? Tulis dulu angka perbandingan yang diketahui, yang ditanya. Yang ditanya kan angka perbandingannya 2. Berarti 2 per. Nah, yang diketahui di sebelah sini 6 cm. 6 cm angka perbandingannya akar 3. Berarti 2 per akar 3 dikali 6 cm. Oke, berarti 2 dikali 6, 12 per akar 3. Nah, akar 3 ini nggak boleh ada di bawah ya teman-teman. Kalau di bawah ada akar 3 berarti harus dikali akar 3 per akar 3. Nah, tinggal dihitung. Berarti 12 dikali akar 3, 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3. Berarti yang mana bisa dihitung nih, 12 sama bagi 3 bisa dapat 4. Jadi ini hasilnya 4 akar 3 begitu. Ya, bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya Benda mau jelasin tentang triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu apa? Triple Pythagoras itu adalah angka-angka yang bisa menggambarkan rumus Pythagoras. Jadi nggak semua angka bisa masuk ke dalam rumus Pythagoras. Nah, yang berlaku rumus A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu ya. Nah, itu nggak semua angka bisa. Jadi nanti ada rumusnya. Oke, kan kayak gini. Nah, misalnya kita mau ambil angka sembarang. Jadi nanti bisa dituliskan di situ. Oke. Jadi ini triple Pythagoras itu ada rumusnya ya. Misalnya kita tentukan sembarang angka, oke? Nah, sembarang angka M dan N. Berarti nanti yang sebelah sini itu rumusnya adalah M kuadrat min N kuadrat. Yang sini 2MN. Nah, 2MN sama M kuadrat min N kuadrat boleh kebalikan ya. Kalau untuk sisi miring M kuadrat plus N kuadrat. Maksudnya apa, Bu? Misal nih kita tentuin M-nya 2. Terus N-nya, misalnya ini M-nya lebih gede ya, 5 ya. M-nya 5. Kita tentuin M-nya 5. Karena M harus lebih gede. M-nya 5, N-nya 2. Dimana nilai M harus lebih gede dari N. Nah, kita masukkan ke sini. M kuadrat min N kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti berapa? 25 dikurang 4. Hasilnya 21. Terus yang kedua 2MN. Berarti 2 kali 5 kali 2, berarti 2 kali 5 10 kali 2 20. Yang ketiga M kuadrat plus N kuadrat. Nah, berarti 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti 25 ditambah 9, 25 ditambah 4 jadi 29. Berarti angka 21, 20
29 itu disebut triple Pitagoras. Artinya apa? Kalau kita masukkan ke dalam rumus 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat, itu hasilnya pasti sama dengan 29 kuadrat. 29 harus yang sendiri ya, karena dia yang paling panjang. Begitu, itu yang namanya triple Pitagoras. Nah, sebenarnya selain itu, bisa mulai dari angka triple Pitagoras yang paling kecil, 3, 4, 5. Nah, kalau ini dikali 2, 6, 8, 10, itu juga triple Pitagoras. Dikali 3, berarti 9, 12, 15, itu juga triple Pitagoras. Dikali 4, berarti 12, 16, 20, dan seterusnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau begitu penjelasan dari Bu Endah tentang Pitagoras untuk sementara cukup di situ. Nanti untuk selanjutnya kalau ada penjelasan yang lain, Bunda akan jelasin lebih lanjut. Oke? Oke, terima kasih.